Kalian sedang apa? Tanya Benjamin yang ikut mendekat dan menatap ke arah segerombolan pria yang sedang mereka perhatikan. Jess segera mengalihkan perhatian. Tidak ada, kata Jess. Iya, ayo cepat, kata Samantha. Aku tidak mendandani Miss Orwell dengan susah payah dan secantik ini hanya untuk melihat kalian menggosip di sini. Benjamin sedikit kesal karena rasa ingin tahunya tak ada yang menanggapi. Bahkan ketika dia melirik ke arah Rin, gadis itu pun tak mengerti harus berkata apa. Akhirnya mereka pun kembali ke lokasi semula ketika mereka pertama turun dari kereta kuda. Jess berdiri di depan salah satu bangunan rumah yang terlihat tua dan ditinggalkan. Lalu dia berbalik menghadap Rin. Bangunan ini, tanya Jess sambil menunduk. Kau yakin yang ini? Bangunan yang kau lihat di dalam mimpimu. Sebuah pintu hitam berukir mawar. Sedangkan pintu rumah ini, Rin terlihat ragu-ragu. Bangunannya memang terlihat mirip, bahkan sama di dalam mimpiku. Tapi pintu ini sama sekali berbeda. Pada pintu ini memang tidak ada mawar yang terukir di sana. Baiklah, hanya ada satu cara untuk kita mengetahuinya, jawab Erika yang berdiri di samping mereka. Erika mulai berjalan menapaki undakan bangunan di depan mereka dengan langkah yang tegak dan pasti. Rumah itu terlihat sangat tua, berdebu dan banyak sampah memenuhi terasnya. Erika, apa yang coba kau lakukan? Tanya Jess. Kenapa kau begitu yakin bahwa bangunan ini memang tempatnya? Bahkan Rin sendiri ragu. Aku pikir ini hanya bangunan terbengkalai biasa. Yang mulia, mohon maaf dengan sangat. Jika memang ini bangunan terbengkalai, maka seharusnya tidak akan ada lampu pijar yang menyala di terasnya. Bukankah ini sudah cukup sebagai bukti bahwa memang ada kehidupan di balik pintu? Erika berbicara pada Jess seolah-olah perempuan itu ingin mengutuk kebodohan Jess saat ini. Tapi karena sadar dia hanya seorang pelayan dari Raja Kegelapan, ungkapan itu tak akan pernah berani Erika ucapkan seumur hidupnya. Erika dengan rasa percaya diri dan penasaran yang tinggi, mulai menekan bel. Tak ada yang terjadi. Dia menekannya lagi. Perempuan itu ingin menekan sekali lagi, tapi Samantha langsung menggenggam tangan Erika dan menariknya dari bel. Erika, kita tidak sedang bermain kuis di sini, sindir Sam. Kau bisa lebih lembut lagi. Kita sedang bertamu di tempat yang bukan sembarangan. Aku hanya kesal, Sam. Aku menekan bel dan mereka sama sekali tidak menanggapi. Kedua perempuan itu berdebat. Tiba-tiba pintu mengayun terbuka ke arah dalam. Seorang perempuan berdiri di depan pintu, lebih tepatnya seorang nenek. Fana, kecut Samantha dan juga para pasukan kegelapan yang lain ketika melihat kemunculan seorang nenek. Mereka pikir akan disambut oleh makhluk bayangan berkekuatan tinggi, akan tetapi yang membukakan pintu adalah seorang perempuan fana dan sudah tua. Di mata Rin, dia terlihat seperti perempuan fana yang memakai pakaian rumah sehari-hari. Perempuan itu memandangi rombongan Jess dengan terheran-heran. Erika segera mengambil kendali situasi. Dia terbiasa menghadapi orang asing selama ini. Satu orang lagi makhluk fana tidak akan membuatnya kesulitan. Erika mendaham untuk mengurangi ketegangan. Permisi Nyonya, apakah undangan ini dikirimkan dari sini?
Erika menunjukkan undangan yang mereka terima melalui kulir naga. Perempuan Fana yang masih berdiri di pintu itu mengenakan piyama dengan wajah kantuk. Dia memicing saat melihat undangan dari Erika dan memeriksanya dengan seksama. Perempuan Fana itu tiba-tiba menyeringai dan menyilangkan kedua tangan sambil berdiri di tengah-tengah pintu. Seperti ada seseorang yang sedang mengerjai kalian. Bukankah ini undangan pesta? Tak ada yang menjawab pertanyaan perempuan itu. Lalu dia berkata lagi, kalian bisa melihat sendiri. Ini hanya rumah tua yang dihuni oleh seorang perempuan tua kesepian. Tak ada pesta sama sekali di sini. Apalagi pesta kostum Halloween. Sebentar lagi Christmas akan datang. Seharusnya kalian mengenakan pakaian Santa Claus, bukan kostum kerajaan. Sindir perempuan itu. Jess mengangkat kedua tangan dengan mulut terbuka. Terlihat sekali Jess sedang sangat kesal. Sepertinya kau benar-benar ingin menguji kesabaranku. Kalianlah yang telah menguji kesabaranku. Sebaiknya kalian pergi dari rumahku. Kalian mengganggu waktu tidurku dan sangat membuat kegaduhan. Ambil kembali undanganmu. Perempuan Fana itu mendorong undangan ke dada Erika dan bersiap masuk ke rumah. Pintu hitam berat itu benar-benar terayun menutup. Jess mundur selangkah menuruni undakan dan mulai menggerakkan kedua tangannya membentuk simbol-simbol yang tak Rin mengerti. Para pasukan kegelapan yang lain mundur dan mengambil jarak aman. Samantha bahkan harus menarik Benjamin dan Rin untuk menghindar. Apa yang sedang dia lakukan? Tanya Rin yang mulai ketakutan. Tidakkah seharusnya kita pergi dari sini? Aku percaya pada perempuan itu bahwa ada seseorang yang sedang mengerjai kita. Ujar Benjamin dengan kesal dan siap mundur meninggalkan bangunan itu. Beberapa detik kemudian langkah Ben tiba-tiba terhenti. Dia urung pergi dan berbalik menatap ke arah pintu. Dari tubuh Jess menguap sulur-sulur berwarna hitam seperti yang keluar dari tubuh Samantha ketika dia berubah ke wujud aslinya. Apa-apaan ini? Apa yang sedang dia lakukan? Apakah ini sebuah atraksi sulap? Ben, sudah kukatakan padamu berulang kali tentang apa yang aku alami. Kau sama sekali tidak percaya. Apakah yang kau lihat saat ini yang tengah dilakukan Jess adalah sebuah ilusi semata? Untuk kali pertama, Benjamin benar-benar melongo dan mempercayai apa yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia melihat Jess Dauntis yang mengaku menjadi calon raja. Dari sekujur permukaan tubuhnya mengeluarkan runa-runa hitam. Meski make up sudah menutupi dengan sempurna, tapi sekilas runa-runa itu mulai timbul dan terlihat. Jess menggerakkan tangannya sambil merapalkan sesuatu yang terdengar seperti kalimat-kalimat yang asing di telinga Benjamin. Tangan Jess bergerak dan dari telapaknya muncul sulur-sulur yang menyerupai ukiran-ukiran runa di permukaan kulit Jess. Runa-runa itu bergerak menyelubungi pintu kayu ganda yang menutup di depan mereka. Kemudian sebuah galur-galur perak yang menyerupai kaligrafi merambat di permukaan pintu hitam itu. Hingga terlihat jelas pintu hitam itu dihiasi oleh ukiran-ukiran bunga mawar yang berwarna hitam. Bagaimana bisa? Bagi Crane. Sebelumnya, di pintu tak ada apa-apa. Hanya sebuah pintu kayu polos berwarna hitam. Sekarang permukaannya seperti tersingkap. Seperti lantai yang terselimuti debu dan disirami dengan air. Hingga mulai terlihat motif di permukaannya.
Pintu berat itu terayun terbuka. Perempuan Fana yang berada di baliknya berdiri dengan wajah pucat melihat pintu rumahnya terbuka tanpa dia inginkan. Apa yang kalian lakukan dengan pintu rumahku? Ini adalah upaya perusakan Popeti. Aku bisa melaporkan kalian pada petugas polisi. Hentikan omong kosongmu, Warlock. Desis Jess yang tiba-tiba sudah berpindah tempat dan berada di posisi mencekik perempuan itu. Kedua kaki perempuan itu terangkat ke atas dengan wajah membiru dan lidah menjulur. Perempuan itu menendang-nendang ingin dilepaskan dari cekikan tangan Jess. Ren melihat ada monster yang muncul dari dalam diri Jess meski tubuhnya masih berwujud manusia. Sepasang matanya memerah seperti iblis dan pada kedua tangannya bermunculan runa-runa hitam menyerupai otot yang menyatu dengan kulit. Ren berlari dan memegangi lengan Jess yang terasa sangat panas. Jess, hentikan! Kau bisa membunuhnya. Dia hanya perempuan biasa. Ketika mendengar suara Ren, Jess merasa seperti tersentak dan terbangun dari mimpi. Dia langsung melepaskan perempuan Fana itu dan mundur selangkah. Perempuan itu menggerak-gerakkan lehernya dengan suara keretak seperti ranting-ranting yang patah. Tiba-tiba dia menunjukkan suara aslinya yang sangat buruk. Suara menggelegar seorang pria yang kasar. Sepertinya salah satu dari kami telah salah mengirimkan undangan. Aku tidak merasa mengirimkan undangan pada kalian, para penghuni kerajaan Dakut. Perempuan itu melirik ke arah Ben sekilas dan tak ada yang menyadari kecuali Jess. Tapi karena kalian sudah di sini, maka masuklah, ujar perempuan Fana itu. Aku berharap kalian tidak membunuh satupun tamuku yang datang satupun. Tegas perempuan itu sambil menatap tajam ke arah Jess. Erika merasa tuannya telah direndahkan. Dia bergerak dengan sangat cepat. Bahkan tak ada seorang pun yang menyadari pergerakannya. Tiba-tiba Erika mendorong perempuan itu hingga punggungnya menabrak pintu dan kakinya terangkat dari lantai. Kau pikir siapa dirimu? Berani sekali kau berkata seperti itu kepada rajaku. Pada saat itu, untuk pertama kalinya Rin melihat bentuk asli Erika. Perempuan cantik yang terlihat perfeksionis dan selalu mengenakan pakaian gelap saat bekerja. Tiba-tiba wajahnya berubah menjadi penuh tonjolan otot-otot dan tulang. Dari puncak kepala keluar sepasang tanduk dengan sisik memenuhi kulit wajahnya. Meski tubuh Erika masih utuh sebagai seorang perempuan Fana, tapi kepalanya tiba-tiba berubah layaknya seekor naga dalam cerita mitologi dewa-dewa. Jess menyadari Rin benar-benar menggigil di sampingnya. Pria itu langsung menggerakkan tangan kiri hingga keluar seperti sebuah tali terbuat dari asap hitam tipis. Tali dari asap itu membelit tubuh Erika dan menariknya mundur. Warlock penjaga rumah jatuh terduduk ke lantai dengan nafas tersengal-sengal. Pada lehernya tempat cekikan Jess sebelumnya berada, meninggalkan bekas warna hitam. Jess mengambil alih situasi dan mendekat pada perempuan pemilik rumah. Dia membisikkan sesuatu ke telinga perempuan itu yang seketika membuat kepalanya terangkat. Sepasang matanya melebar dan jelas sekali ada ketakutan di sana. Entah apa yang Jess katakan pada perempuan itu. Seketika dia bangkit berdiri dan membuka pintu ganda lebar berwarna hitam. Ren melihat perempuan itu benar-benar membuka pintu dari selubung sihir yang menyelimutinya. Sebelumnya Jess berhasil membuka tabir tapi tak cukup kuat untuk membuka portalnya. Ukiran-ukiran mawar muncul lagi pada permukaan pintu ganda. Si perempuan mendorongnya hingga terbuka. Angin berembus sangat kencang, dingin dan kering dari dalam ruangan.
Dari posisi Ren di luar rumah, dia melihat bangunan di dalam sana kosong, gelap, dan tak ada suara-suara. Ketika satu persatu mereka mulai menapakkan kaki dan melintasi ambang pintu, mereka terkejut. "Wow, pesta!" gumam Benjamin yang berdiri di belakang. Ren membenarkan ucapan Ben. Dia benar-benar memasuki sebuah aula yang disulap menjadi pesta dansa super mewah ala raja-raja kerajaan Inggris abad pertengahan. Ada banyak lampu-lampu kristal menggantung di atasnya yang tinggi, meja-meja yang ditata memanjang dengan puluhan kursi. Sekelompok pemain musik berdiri di dekat lantai dansa dan para tamu undangan yang semuanya mengenakan gaun yang tak lebih indah dari milik Ren. Mereka semua tengah berbincang, tertawa, makan, bahkan menari. "Selamat datang di pesta bayangan," sambut salah satu pria yang menjaga pintu. Pria yang menyambut mereka adalah perempuan Vanna yang dicekik oleh Jess di luar pintu. Ketika melewati ambang pintu, wujud Vanna-nya berubah menjadi seorang pria tampan dengan wajah sangat pucat. Runa-runa juga memenuhi kulitnya kecuali bagian wajah. "Dia seorang warlock," bisik Jess. "Dari awal, kau tahu dia warlock?" Jess mengangguk. Selain perempuan Vanna yang berubah menjadi warlock laki-laki tadi, masih ada seorang lagi yang juga bertugas menjaga pintu. Mereka seperti pria kembar dari satu sel yang dibelah menjadi dua. Pria satunya yang tak ikut membukakan pintu, dia bertugas untuk menyebutkan nama tamu undangan yang baru bergabung sebagai bentuk penghormatan. Jess Dauntes, Pangeran Darkwood dari Kerajaan Darkwood, beserta calon ratu, Putri Ren Orwell dari kerajaan. Pria itu tidak tahu harus menyebut Ren dari mana. "Kerajaan Haridra," ujar Ren gemas. Dia menyebutkan asal kota kelahirannya dan mengganti kota dengan kerajaan. "Kerajaan Haridra," ulang sang penjaga pintu. Ketika nama Jess Dauntes dan Ren Orwell disebutkan oleh si penjaga pintu, tiba-tiba suasana pesta menjadi hening. Para tamu undangan membeku, suara musik berhenti, dentingan sendok garpu juga gelas seakan-akan mengambang di udara. Suasana yang meriah tiba-tiba menjadi hening dan mencekam. Ren menatap satu persatu para tamu undangan yang tiba-tiba terlihat seperti ketakutan ketika menyadari bahwa raja kerajaan Darkwood ada di sana. "Ada apa ini, Jess?" bisik Ren. "Apa karena kita seharusnya tidak diundang ke sini?" Ren menguatkan pegangan ke lengan Jess untuk menyamarkan gigilan tubuhnya. "Apakah pakaianku sangat memalukan?" Dia mulai salah tingkah. "Meski kita tidak diundang, tapi kita harus datang ke sini untuk mencari tahu kebenaran yang menyelubungi pikiranmu." Wajah Jess dingin dan kejam untuk wajah seseorang yang menghadiri pesta. Jess mulai berjalan ke aula sambil menggandeng lengan Ren. Di belakang mereka, seluruh pasukan kegelapan ikut mengiringi layaknya barisan prajurit. Ren baru menyadari bahwa mereka memang adalah para prajurit. Pakaian mereka tiba-tiba berubah dari setelan serba hitam menjadi pakaian khas tentara kerajaan. Ren sangat terpukau dengan itu semua. Saat para tamu undangan sudah mulai tersadar dari keterkejutannya, mereka mulai mengagumi gaun yang dikenakan oleh Ren. "Setelah malam ini, model gaunmu akan menjadi tren di kalangan para perempuan bayangan," bisik Jess dengan bangga. Satu persatu para tamu undangan dan pembesar di kerajaan dan kota mereka masing-masing
mulai menyambut dan menyalami Jess. Rin benar-benar membayangkan film ala kerajaan di mana ketika ada seseorang yang memiliki jabatan dan kedudukan lebih tinggi, maka orang-orang akan berusaha mendekatinya untuk mengambil keuntungan dari perkenalan itu. Oh, Yang Mulia, sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Anda terlihat. Kata-kata perempuan itu menggantung di udara. Tiba-tiba dia menarik lengan putrinya yang terlihat malu-malu agar berdiri berjajar di hadapan Jess dan memaksanya memberi hormat. Anda terlihat sangat tampan, Yang Mulia, puji si perempuan yang lebih muda. Jess membalas dengan mencium punggung tangannya. Entah kenapa pujian perempuan muda itu dan sikap sopan Jess membuat Rin merasa cemburu. Entah kenapa juga tiba-tiba Jess mengeratkan genggamannya ke tangan Rin. Seolah-olah Jess ingin meyakinkan Rin bahwa Jess akan ada di sana hanya untuknya. Aku sudah gila, pikir Rin. Apakah kehadiran Anda sebagai tanda bahwa kerajaan Dagwood siap bangkit kembali? Karena selama ini kami mendengar Anda bersembunyi akibat kutukan. Lanjut Jess sambil melemparkan nada dingin. Siapa yang bisa mengutuk pangeran kerajaan Dagwood? Aku hanya sedang bersenang-senang di dalam kastilku. Jess melirik pada Rin dengan seringai nakal. Perempuan muda di hadapan Jess tampak gusar. Dia mungkin membayangkan kesenangan apa yang sedang Jess nikmati bersama Rin. Aku selalu mengawasi kalian semua. Peperangan ini belum berakhir. Jess kembali mengambil tindakan. Sebaliknya, baru akan dimulai. Tahta kerajaan pasti bisa aku pertahankan. 3 bulan lagi, kalian semua aku undang dalam pesta penobatanku. Tepuk tangan dan sorak-sorai menggema di penjuru ruangan pesta. Akhirnya, teriak salah satu pria. Setelah 5 tahun pemberontakan berakhir, kerajaan seperti mati suri. Sekarang dengan pewaris tahta yang baru, kita akan dibangkitkan kembali. Kerajaan Dagwood akan bercahaya kembali. Kami semua bersiap mendukungmu, Yang Mulia. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan keluargamu, Duke Malvin, balas Jess. Rin terengah-engah. Seluruh tamu undangan di dalam ruang pesta itu serempak membungkuk ke arah Jess. Tiba-tiba air mata terasa menggenang di mata Rin. Ada sesuatu yang menggelitik di punggungnya dan menjalar hingga ke permukaan kulitnya. Dia tak pernah merasakan sensasi haru menegangkan sekaligus membanggakan seperti malam itu. Sudah kukatakan padamu, Rin, mereka adalah para pengikut setia kerajaan Dagwood. Aku yakin malam ini seseorang sengaja mengundangku untuk membuktikan apakah aku masih layak untuk dikukung atau tidak. Tepat sekali, Yang Mulia. Itulah maksud dan tujuan kami mengundang Anda datang ke sini, ujar seorang pria yang tiba-tiba datang dari satu arah. Bersamaan dengan kemunculan pria itu, semua orang yang sebelumnya membungkuk memberi hormat kini berdiri tegak. Pesta masih berlangsung, tapi mereka semua terdiam untuk memperhatikan sang tuan rumah berbicara. Dia, Rin terkejut ketika mengenali tuan rumah.